Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, di sini saya Oktavia. Saya akan mempresentasikan materi psikopatologi tentang treating psikopatologi atau mengobati psikopatologi. Nah, dengan tujuan untuk mengerti alasan mengobati psikopatologi dengan teori pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk pengobatannya. Nah, pada bagian pertama ini kita akan mendeskripsikan 6 teori pendekatan pengobatan yang berbeda-beda. Pendekatan teori untuk pengobatan yang berbeda 6 itu adalah: yang pertama, pendekatan psikodinamik, yang kedua, terapi perilaku, yang ketiga, terapi kognitif, yang keempat, terapi humanistik, yang kelima, terapi keluarga sistemik, dan keenam, perawatan obat. Langsung saja, yang pertama yaitu pendekatan psikodinamik adalah teori-teori yang mengasumsikan bahwa konflik bawah sadar berkembang di awal kehidupan. Bagian dari terapi ini dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa kehidupan yang mungkin telah menyebabkan konflik tidak sadar ini. Pada pendekatan psikodinamik ini bertujuan untuk mengungkapkan konflik tidak sadar yang dapat menyebabkan adanya gejala psikopatologi. Yang kedua yaitu terapi perilaku adalah suatu bentuk perawatan berdasarkan pada prinsip klasikal dan operant conditioning. Saya percaya nih teman-teman masih ingat kan dengan prinsip klasikal dan operant conditioning. Nah, pada terapi perilaku ini, untuk prinsip pengkondisian klasik yaitu mengasumsikan bahwa masalah emosional dapat dilepaskan dengan mengganggu hubungan antara isyarat atau situasi yang memicu kecemasan dan ancaman atau hasil traumatis yang dengannya mereka terkait. Kemudian untuk pengkondisian operan ini disimpulkan dengan mempengaruhi frekuensi suatu perilaku dengan memanipulasi konsekuensi dari perilaku itu. Yang selanjutnya yaitu terapi kognitif adalah suatu bentuk psikoterapi yang didasarkan pada keyakinan bahwa masalah psikologis adalah produk dari cara berpikir yang salah tentang dunia. Nah, untuk melakukan pengobatan psikopatologi ini, kita juga harus mengetahui dari mana sumber gejala psikopatologi tersebut. Ketika kita sudah mengetahui bahwa sumber dari gejala psikopatologi itu ternyata dari cara berpikir yang salah tentang dunia, maka kita bisa melakukan pengobatan psikopatologi itu dengan terapi kognitifnya. Yang selanjutnya yaitu terapi humanistik adalah terapi yang berusaha untuk mempertimbangkan seluruh orang dan bukan hanya gejala psikopatologi. Sepanjang abad ke-20, banyak psikoterapis merasa bahwa terapi psikologis ini menjadi terlalu fokus pada mekanisme psikologis dan perilaku atau pada struktur psikologis, seperti kepribadian, dan kehilangan pandangan baik perasaan individu maupun individu itu sendiri. Sebagai akibatnya, yang disebut terapi humanistik itu dikembangkan menjadi terapi gestalt, terapi eksistensial, terapi primal, terapi naratif, terapi transpersonal, dan bisa dibilang terapi yang paling sukses yaitu yang berpusat pada klien. Yang kelima yaitu terapi keluarga sistemik adalah suatu bentuk intervensi yang melibatkan anggota keluarga yang bermanfaat sebagai sarana untuk berurusan dengan psikopatologi yang mungkin timbul dari dinamika hubungan keluarga. Nah, setelah kita tahu sumber dari gejala psikopatologi itu adalah dari keluarga, teman-teman, sehingga kita dapat melakukan pengobatan psikopatologi itu sendiri juga dari hubungan dengan keluarga tersebut.
Yang terakhir yaitu perawatan obat adalah farmakologi atau perawatan obat digunakan secara teratur untuk meringankan beberapa gejala psikopatologi. Mereka atau para dokter sering menggunakan pengobatan ini untuk pertama kali yang diberikan dokter untuk mengatasi kecemasan dan masalah suasana hati atau mood. Nah, jadi obat ini adalah hal yang digunakan pertama oleh para dokter untuk mengurangi gejala-gejala psikopatologi. Contoh obat-obatannya yaitu seperti obat antidepresan, obat antipsiolitik, obat antipsikotik, dan lain sebagainya. Nah, sampai di kesimpulan teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing pendekatan dalam perawatan tersebut di atas, itu dapat digunakan untuk mengobati berbagai gejala psikopatologi yang berbeda-beda. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf ada gangguan sedikit karena memang sedang ada pembangunan. Cukup sekian dari Okta, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.